Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak yang ganteng malam ini ya. Terima kasih anak-anak. Kalian sangat bersemangat kayaknya sebenarnya. Kayaknya ini siswanya banyak sekali ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk absen pertama seperti biasa safety. Oke, ada Rina dan kawan-kawan. Oh, semuanya ada. Oke, terima kasih. Sepertinya kalian sangat bersemangat ya melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita kan akan membahas tentang jaringan tumbuhan seperti minggu lalu yang telah kita bahas. Nah, Bapak menyuruh kalian untuk membawa spesimen. Nah, kayak gini. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, nah, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan ciri dan fungsi dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kemudian nanti kalian juga harus bisa membandingkan struktur sel yang nanti ada pada gambar ya, nanti Bapak kasih di LKS. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas apa? Jaringan tumbuhan. Nah, ini nih, tumbuhan ya kan. Dalam tumbuhan ini mereka mempunyai jaringan-jaringan. Nah, namun agar lebih spesifik kita akan membaginya menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan meristem, nah apa sih jaringan meristem itu? Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih selnya itu masih aktif membelah dan melakukan pertumbuhan atau pemajangan. Nah, dari jaringan meristem terbagi menjadi dua bagian. Oke, ada itu berdasarkan, yang pertama ada berdasarkan asal pembentukannya, yang kedua berdasarkan letaknya. Untuk asal pembentukannya dibagi tiga. Yang pertama, nah bisa dilihat ada promeristem. Jadi promeristem itu masih di tingkat embrio ya, jadi melakukan pertumbuhannya masih di embrio. Yang kedua ada primer atau meristem primer. Meristem primer ini adalah lanjutan dari ini promeristem. Nah, yang selanjutnya ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini tuh jaringan yang terdiri dari jaringan dewasa yang kembali tumbuh gitu, sisanya aktif tumbuh. Yang kedua ada berdasarkan letak. Meristem berdasarkan letak terbagi tiga juga. Nah, oke, yang pertama ada meristem apikal yang masih melakukan pemanjangan seperti pada akar. Nah, akar-akar tumbuhan ini dan bisa atau di daerah batang-batang atau di cabang ya, yang masih aktif membelah dan memanjang. Nah, yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini letaknya berada di antara meristem sekunder dan meristem primer. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral itu adanya di samping-samping ya. Nah, itu biasanya melakukan pertumbuhannya itu ke arah samping atau ke pelebaran gitu kan. Nah, oke. Lanjut ke jaringan dewasa. Nah, apa sih jaringan dewasa itu? Nah, jadi jaringan dewasa itu adalah diferensiasi dari yang tadi, dari jaringan meristem. Jadi kelanjutannya. Jadi ciri-ciri pada jaringan dewasa ini, si jaringan ini tidak aktif lagi untuk membelah gitu kan. Nah, karena sudah melakukan fungsinya. Jadi sudah terbentuk fungsi-fungsi tertentu nih ya. Nah, di jaringan dewasa ini ada 4 bagian ya. Yang pertama ada epidermis ya. Epidermis itu katanya seperti stomata. Nah, stomata itu adanya di mulut-mulut daun ya. Itu tuh untuk pertukaran oksigen, atau kan tumbuhan juga memerlukan oksigen ya. Nah, ada juga trikoma. Trikoma yang menonjol-nonjol gitu seperti kayak duri gitu. Nah, duri. Nah, selanjutnya ada parenkim. Nah, parenkim atau jaringan dasar. Kenapa? Karena semua tumbuhan memiliki parenkim ya. Oke. Nah, di parenkim ini terdapat 5 bagian. Ada parenkim asimilasi. Nah, untuk pembuatan zat-zat makanan gitu. Kemudian ada parenkim penimbun. Nah, ini bukan menimbun seperti apa gitu ya. Jadi penimbun di sini itu adalah untuk menyimpan makanannya.
Jadi makanannya nanti kan tumbuhan membuat makanan, kemudian makannya tidak semuanya dipakai, jadi ada yang disimpan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada parenkim air. Nah, fungsinya parenkim air ini ketika si tumbuhan mengalami kekeringan, nah maka airnya bisa disuplai dari parenkim air ini. Jadi dia fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian ada parenkim udara. Nah, parenkim udara ini biasanya ada di tumbuh-tumbuhan yang mengapung, yang menyimpan udara. Nah, contohnya apa coba? Ya benar Rina, seperti eceng yang gondok. Nah, eceng gondok ini bukan gondok kayak di manusia ya, bukan. Jadi dia menyimpan udara agar bisa mengapung di air. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini bukan kuli ya, bukan kuli bangunan, bukan pengangkut seperti bukan. Jadi si tumbuhan ini mengangkut zat makanan tadi ya melalui ini. Yang ketiga, nah ada jaringan penguat atau penyokong. Nah, ini jaringan yang paling penting. Kan masa sih, nah tumbuhan kayak gini gitu kan, pohon nih keras kan, bisa tumbuh lurus gitu, ini lumayan gitu. Nah, ini ada fungsi dari jaringan penguat atau jaringan penyokong. Nah, ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, oke, yang terakhirnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu biasanya ada di batang. Jaringan dewasa itu seperti contohnya itu batang. Di dalamnya itu ada jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Nah, seperti ini nih, Bapak sudah sengaja jauh-jauh ya, Bapak bawa apa ini teh? Batang tadi, batang pisang telah dipotong, bisa dilihat di sini ada lingkaran-lingkaran gitu. Nah, di sini terletak adanya xilem dan phloem untuk mengangkut sari-sari makanan. Nah, oke, untuk materinya. Nah, kini kita akan masuk ke pembagian LKS ya. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan lembar buat kalian seperti biasa. Bapak suka mengerjai kalian ya. Biar kalian pintar juga. Nah, di sini ada beberapa LKS, juga petunjuknya juga ada. Oke. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Oke, Bapak bagi dulu. Oke, satu kelompoknya boleh 2 orang sampai 3 orang ya. Oke. Oke. Nih udah. Oke. Jadi hasil diskusinya gimana? Oke, tentang jaringan ini. Nah, untuk yang pertama apa? Ya, ada di sana ada gambar pohon yang terus tumbuh. Ya kan? Nah, berarti adanya proses apa? Nah, nanti ditulis saja di catatan kalian. Seperti jawabannya selanjutnya nomor 2 tuh kan. Ada jaringan apa gitu kan. Nah, nanti di sana kalian tuliskan jaringan apa yang berperan, kenapa si pohon bisa tumbuh, kenapa si pohon bisa berkembang, dan jaringan apa saja yang berperan di dalamnya. Oke. Oke, sudah selesai. Ketemu. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sangat pintar sekali. Nah, selanjutnya kita membahas apa? Ya, untuk pengumpulan tugas. Oh iya, Septi, nanti untuk pengumpulan tugas dikumpulkan minggu depan, oke? Nah, minggu depan beserta nanti hasil diskusi per tiap kelompok kalian kumpulkan. Nanti teman kalian yang tadi sudah tampil di depan dikumpulkan hasil diskusinya. Nah, nanti disetorkan ke meja Bapak ya, yang biasa yang ada banyak bunga-bunga indah seperti ini. Karena Bapak suka bunga. Oke. Nah, anak-anak sekalian, nggak terasa ya waktunya, ya ampun, begitu asiknya belajar bersama Bapak ini ya. Ya, karena belajar itu jangan dibawa terlalu serius. Jangan juga terlalu mengacukan juga, serius tapi santuy gitu kan. Oke, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa apa? Jaringan tumbuhan membagi menjadi apa? 2 bagian. Yang pertama ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif untuk melakukan pembelahan sel dan melakukan pertumbuhan, pemanjangan. Sedangkan pada jaringan dewasa itu lebih ke tahap pematangan diferensiasi dari jaringan meristem tersebut dan melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, oke. Nah, kalian nanti bisa membandingkan seperti di tujuan pembelajaran tadi, struktur sel. Nah, tadi seperti ada apa aja. Oke, yang telah Bapak jelaskan. Bisa dibuka juga di buku biologi kelas 11. Oke. Nah, sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat berbuka puasa nanti pas azan maghrib ya anak-anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.